Halo teman-teman, Assalamualaikum. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kemampuan untuk bersyukur dalam keadaan apapun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang baterai LiFePO4 yang telah saya beli sebelumnya. Jujur, saya sangat penasaran untuk mengotak-atik baterai itu. Oke, ikuti terus videonya. Check this. Untuk melepas baterai, sesuai buku petunjuk, kita matikan dulu jalur dari PV, kemudian jalur baterai, dan kita matikan juga inverternya. Kemudian kita lepas baterainya. Dalam rangkaian 12 volt ini terdapat 4 sel yang terhubung melalui busbar. Untuk baterai copotan seperti ini, biasanya antar sel itu sudah paten, jadi nggak bisa lagi untuk dilepas secara mudah. Yang menjadi pertimbangan saya adalah, ketika salah satu sel ada yang rusak, gimana caranya kita bisa mudah untuk menggantinya? Kalau sudah paten seperti ini kan jadinya susah. Karena ekspektasi penggunaan baterai LiFePO4 ini adalah lebih dari 5 tahun, atau bisa dikatakan jangka panjang lah. Jadi baterai LiFePO4 ini harus bisa mudah untuk dibongkar pasang, apalagi baterai yang saya beli ini adalah baterai bekas. Ketika ada sel yang rusak, kita bisa menggantinya dengan mudah. Rencana saya cukup sederhana, kita potong-potong saja busbarnya sehingga masing-masing sel akan terpisah. Kemudian kita pasang baut di setiap kutubnya agar mudah untuk dirangkai. Nah, untuk memasang baut itu yang kepikiran nanti bautnya mau saya solder saja ke masing-masing kutub baterai. Sangat mudah bukan? Kita lepas dulu BMS-nya dan langsung saja kita eksekusi. Untuk pemotongan, saya menggunakan mini die grinder yang sebelumnya sudah saya unboxing. Dan sekarang waktunya untuk kita uji coba potong-memotong logam keras dan tebal. Untuk mata potongnya, saya hanya menggunakan mata potong bawaan dari pembelian saja, yang saya rasa sudah cukup. Ini adalah pengalaman pertama saya, dan sebenarnya agak takut juga sih. Salah-salah nanti bisa keluar asap atau malah juga bisa meledak. Jadi di video ini saya hanya berbagi pengalaman saja ya teman-teman, dan tidak menyarankan untuk ditiru karena saya sendiri juga tidak tahu konsekuensinya apa. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Sangat keras ternyata busbarnya, sampai-sampai mata potongnya sudah hampir habis. Bingung ini gimana cara potongnya ya teman-teman, hingga sampai baterainya bisa dipisah, puter-puter terus. Yang penting yakin. Karena bikin bingung, akhirnya kabel BMS saya potong juga. Entahlah, nanti dipikir lagi untuk nyambungnya.
Akhirnya bisa terlepas selnya. Saya juga coba memotongnya menggunakan gergaji besi, cuman buat mengetes saja apakah bisa lebih mudah. Lumayan cepet juga ternyata. Nggak sengaja pas digerajik keluar api teman-teman, bikin kaget. Tapi untuk kerapian sepertinya lebih rapi menggunakan die grinder. Oke, sel sudah terpisah, tinggal kita rapikan untuk masing-masing selnya. Selanjutnya kita haluskan pinggiran dari potongan tersebut menggunakan amplas dan juga kita haluskan permukaan kutub-kutubnya menggunakan amplas juga. Dan selesai sudah proses kita memotong busbar dan memisahkan antar selnya. Proses terakhir adalah pemasangan baut di kedua kutub baterai yang rencananya akan kita solder di sisi-sisi baut tersebut agar bisa seperti ini. Keren kan? Tetapi ternyata tidak bisa sesuai dengan rencana teman-teman.
Rekaman video pun saya hentikan, timah solder tidak bisa menempel, dan saya juga sudah menggunakan beberapa cara dan tutorial dari internet seperti membuat flux dari tembaga batu baterai bekas, menggunakan flux solder aluminium, tetapi tetap saja hasilnya nihil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu berbagi dari saya. Video akan saya lanjutkan kalau saya sudah mendapatkan solusinya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.